Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kepada pemirsa Multaqa Channel rahimakumullah, di kesempatan ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Ki Syakur Yasin Indramayu, ya. Apa yang disampaikan beliau yang berkaitan dengan masalah Isra Mi'raj. Barusan kita simak bersama bahwa Ki Syakur mengatakan bahwa itu Isra Mi'raj bukanlah mukjizat, dengan alasan tidak ada yang mengantar Nabi pergi dan tidak ada pula yang menjemput Nabi datang. Artinya itu kejadian disampaikan tanpa ada saksi. Nah, berarti menurut pandangan Ki Syakur, mukjizat harus ada saksi, begitu ya. Nah, menurut saya ini argumentasi yang saya anggap syubhat, suatu yang ganjil karena berbenturan dengan apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Disampaikan oleh jumhur ulama baik dari kalangan muhadditsin, fuqaha, dan juga ulama mutakallimun, ulama-ulama ahli tauhid. Para jamaah, para pemirsa, Isra dan Mi'raj itu menurut jumhur ulama itu adalah mukjizat untuk Rasulullah SAW. Isra suatu kejadian yang luar biasa. Itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina yang ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam, dan itu nas Al-Quran. Jadi keberadaannya itu sabit binasil Al-Quran. Suatu yang pasti tidak bisa dielakkan, harus diimani. Sementara Mi'raj itu sabit bil ahadits, dengan hadis-hadis yang banyak diriwayatkan yang menyampaikan tentang Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, para ulama membicarakan tentang dua kejadian ini. Apakah Nabi Isra Mi'raj itu biruhi wa jasadihi, apakah biruhihi? Menurut jumhur, apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya itu adalah kejadian yang terjadi dengan roh dan jasadnya. Kenapa? Karena Al-Quran menyampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lafaz bi'abdihi, kata ulama, itu dipakai untuk biruhi wa jasadihi, untuk ruh dan jasadnya. Tidak elok dan tidak pantas kalau ditafsiri umpamanya dengan biruhi abdihi. Sebab dari Al-Quran itu berbicara dengan bi'abdihi. Nah, ditambah lagi di hadis, ya, yang diriwayatkan dari beberapa rawi, itu menyampaikan bahwa Nabi bersabda utitu bil buraq. Nabi didatangi dengan buraq yang dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Buraq adalah dabah minal jannah, kendaraan dari surga, itu mahsus, bisa diraba, bisa dilihat. Wala tuhmalu 'alaiha illa dadsam, dan tidaklah dimuatkan di atasnya, ditumpangi di atasnya kecuali suatu yang wujud, berbentuk jisim, ada gitu. Nah, dari dua pandangan, ya, yang dilihat dari sisi bahasa dan juga beberapa ayat Al-Quran, di antaranya mazagal basar wa ma tagha. Mazaga tidak menyimpang. Artinya itu tidaklah menoleh ke kanan dan ke kiri,
pandangan Nabi, tetapi Nabi melihat apa yang dilihat. Matanya konsen apa yang dengan dilihat gitu. Wama togo dan tidak melampaui batas. Di ayat yang lain Allah berfirman laqad ra'a min ayatihil kubra. Betul-betul melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda dari ayat-ayat Allah yang besar, yaitu melihat Jibril dalam wujud aslinya. Di ayat yang lain juga Allah sampaikan wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami menjadikan ru'ya. Ru'ya di sini sebagaimana yang disampaikan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah pandangan mata, bukan pandangan penglihatan mimpi. Lafaz ru'ya memang kebiasaannya itu dipakai untuk mimpi, tetapi ru'ya juga bisa dipakai untuk ru'yah, itu melihat ya dalam keadaan sadar nyata. Tidaklah kami menjadikan pandangan mata yang kami tampakkan kepada engkau, yaitu ketika Isra dan Mi'raj, kecuali fitnah untuk manusia. Nah, ini kan adanya fitnah itu kalau pandangan itu dilihat dengan mata kepala sendiri gitu, bukan mimpi. Ya, kalau mimpi kan siapapun bisa melihat hal yang aneh, melihat hal-hal yang tidak bisa dijangkau. Nah, dari dua alasan dan dikuat dengan ayat-ayat ini, menurut jumhur ulama ini bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan biruhi wa jasadihi. Berarti apa? Berarti itu merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan dengan ucapan yang cukup panjang ya. Saya kutip ya untuk kalimat yang berkaitan erat dengan masalah ini. Apa yang beliau sampaikan? Wala ma'na liqali man qol usriya bi ruhihi duna jasadihi. Jadi tidak ada makna, tidak ada arti, artinya tidak dianggap, nggak usah dihiraukan untuk ucapan orang yang mengatakan bahwa Nabi itu Isra dengan roh tanpa jasadnya. Dengan alasan-alasan di atas tadi, bahwa bi abdihi adalah kalimat yang yutlak ala roh wal jasad. Dan juga Nabi dalam hadis yang menyampaikan utitu bil buraq. Nabi didatangi dengan kendaraan buraq. Dan buraq adalah daba mahsusah. Kendaraan yang bisa diraba, datang dari surga. Nah, dan tidaklah ditumpangkan di atasnya kecuali sesuatu yang mahsus pula. Tidak tepat dan salah dalam penggunaan bahasa kalau umpamanya buraq itu yang mahsus tuhmal alaiha arwah atau ruh. Itu tidak sesuai. Nah, para pemirsa, jadi jelas ya jumhur berdasarkan tadi mengatakan bahwa Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya berarti itu adalah mukjizat untuk Rasulullah SAW. Nah, sebagai alasan yang itu menguatkan bahwa itu adalah sesuatu yang itu terjadi dengan ruh dan jasadnya dan itu sebagai mukjizat Rasulullah apa? Andaikan Isra Mi'raj itu terjadi hanya mimpi. Kalau mimpi berarti bukan mukjizat. Lalu kenapa alasan orang kafir menganggap itu sesuatu yang aneh? Mereka terheran. Kalau mimpi itu saya kira nggak ada yang aneh. Seperti orang umpamanya dia mimpi umroh, sementara fisik jasadnya di Indonesia. Jasadnya di atas kasur, pas menjelang subuh masih itu jasad ada di tempatnya. Perjalanan yang normal kan Mekah dari Indonesia ke Mekah itu paling tidak 2 hari pulang pergi kan begitu. Pakai kapal terbang gitu ya. Itu paling tidak itu kan. Nah, jadi dengan alasan itu ya, orang kafir menganggap sesuatu yang aneh. Ditambah lagi mereka juga mendustakan, bukan sekedar tapi mendustakan. Orang-orang yang lemah imannya dari kalangan muslimin juga banyak yang murtad, sebagian dari mereka.
Umi Hani ketika Nabi menyampaikan, menginformasikan tentang Isra Mi'raj beliau, apa kata Umi Hani? La tuhadithin nas fayukadzibuk. Kamu jangan ceritakan itu kepada orang, maka mereka nanti akan mendustakan engkau. Tentu hal ini kalau kisah Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang terjadi dalam yaqdhah, bukan mimpi. Kalau mimpi itu tadi siapapun bisa itu. Ya, mimpi perjalanannya keliling dunia bisa mungkin dalam hitungan detik menit terjadi seperti itu. Dan juga tidaklah sahabat Abu Bakar mendapatkan satu predikat as-siddiq. Karena satu-satunya orang ya yang ketika ditanya tentang kisah Isra Mi'raj yang itu membenarkan tanpa berpikir adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kebanyakan masih berpikir-pikir, masih menganalisa, bahkan banyak yang murtad, naudzubillah. Tapi beliau dengan tanpa pikir mengatakan, shadaqta anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa, jadi jelas itu ya, dengan alasan tadi itu menyimpulkan natijah yang pasti bahwa Isra Mi'raj itu terjadi biruhi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya Rasulullah SAW, dan itu adalah mukjizat untuk beliau. Dan Nabi pun ketika ditanyakan itu akan bukti Isra'nya beliau ke Masjidil Aqsa, itu ditanya oleh orang-orang Quraisy, kalau memang engkau Isra semalam, coba bagaimana Baitul Maqdis? Siflana Baitul Maqdis. Ya. Nabi ditanya tentang Baitul Maqdis, gimana, seperti apa? Ada berapa jendela pintunya? Nah, disitulah para jamaah Nabi beliau mengatakan lam usbitha fa quribtu karban ma quribtu mislahu qattu. Jadi saya itu belum mengisbat, artinya itu saya itu belum memahami betul situasi dan kondisi Baitul Maqdis. Seperti apa bangunannya, ada berapa jendela dan pintunya. Nabi merasakan susah yang sangat itu, yang beliau tidak merasakan itu sebelumnya. Kenapa? Ini kan ini antara hitam dan putih. Kalau Nabi bisa menjawab, bisa menjadi pembenaran buat mereka. Tapi kalau tidak, tentu akan menjadi alasan yang kuat. Mereka makin mengingkari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya untuk PR-nya Kisakur, mohon maaf ya. Ya, Kisakur harus bisa menjawab di tafsiran ulama tafsir. Harus bisa menjelaskan bagaimana tentang hadis-hadis yang diriwayatkan. Itu banyak periwayatnya. Nah, jangan sekadar hanya mengatakan ini mana saksinya. Isra Mi'raj itu siapa yang mengantar, siapa yang menjemput. Kalau nggak ada berarti ini bukan mukjizat dan tidak pantas disebut mukjizat. Nah, jadi tidak cukup hanya sekadar berargumentasi seperti itu, tapi harus menjelaskan tafsiran-tafsiran ayat yang disampaikan ulama dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa rahimakumullah, memang beberapa mukjizat yang disampaikan dalam Al-Quran itu ada saksinya. Kisah Nabi Yusuf, yang itu di situ ada anak kecil yang belum waktunya berbicara bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, bisa difaham. Membenarkan akan kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ ada Siti Zulaikha, ada suaminya, ada yang lainnya. Nabi Musa ketika mengetuk lautan yang lunak menjadi jalan yang keras untuk jalannya Bani Israel untuk menyelamatkan diri mereka, itu pun banyak saksinya. Begitu pula ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya menjadi ular besar, mengalahkan sihir-sihirnya Fir'aun, banyak saksinya. Tetapi kan kisah-kisah tadi sampai pada kita lewat siapa? Lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kisah kejadiannya ya memang banyak saksinya, tapi sampai sama kita itu apa? Wahyu. Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang Nabi menyampaikan Isra. Ada surat Isra. Ayat pertama disampaikan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Nah, itu Allah sampaikan. Nah, kalau disampaikan jelas ada ayatnya, dibuat nama sebagai nama surat, berarti sudah isbat ya, sudah sabit maksudnya. Lalu kalau sama-sama itu semuanya itu lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa diterima sebagai mukjizat, sementara kisah Isra itu ditolak sebagai mukjizat. Hanya dengan satu alasan, kalau kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf itu ada saksi, sementara Rasulullah nggak ada saksi. Tapi kan itu kan ada ayat yang lain yang Allah sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti kebenaran yang Nabi sampaikan bukan dari nafsunya. Nabi nggak mungkin dusta. Dari sisi tafsiran jelas, ulama tafsir jumhur begitu. Ulama hadis menafsiri seperti itu. Ulama fikih, ulama ahli tauhid juga sama begitu. Nah, jadi yang saya harapkan Kisakur harus menjelaskan bagaimana tafsiran dalam pandangan Kisakur dan juga hadis-hadis yang diriwayatkan. Saya sangat setuju dengan gerakan rasionalitas gitu ya. Setiap ada hukum, ada masalah, kira-kira bisa dibaca enggak itu? Bisa nggak di logika? Apakah ini masalah ini ma'kulul makna? Bisa kita baca apa hikmah di balik itu? Bisa masuk logika kita apa enggak? Saya sangat setuju. Tetapi perlu dipahami tidak semua masalah dalam agama itu adalah sesuatu yang rasional. Apalagi kalau bicara mukjizat. Dari definisi jelas itu amrun khariqul lil adat. Sesuatu yang tidak sama dengan kebiasaan keumuman. Nah, jadi kalau mengajak semua kira-kira bisa rasional, yang tidak rasional itu berarti dianggap sesuatu yang bermasalah. Seperti ini yang oleh ulama dikatakan mukjizat sampai dikatakan tidak mukjizat, saya secara pribadi menolak gerakan ini. Tapi kalau mengajak, yuk kita baca setiap masalah kira-kira bisa kita memahami betul. Anda enggak itu yang hal yang rasionalitas yang bisa kita pahami, bisa kita baca. Ya, itu saja ya. Mohon maaf. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.